Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Ika Kusuma, mahasiswa Prodi Studi Teknik Informatika, kelas D2, Institut Teknologi dan Bisnis Adia Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester untuk mata kuliah basis data lanjut dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainuddin SSC MKOM. Ujian ini bersifat praktik, di mana saya diminta untuk mengerjakan 20 soal menggunakan MongoDB, sebuah sistem manajemen basis data NoSQL yang bersifat dokumen oriented. Saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan soal disertai penjelasan tentang perintah yang digunakan, serta menampilkan hasil output dari terminal MongoDB. Sebagai catatan, saya menggunakan MongoDB Shell untuk mengerjakan perintah dan output yang saya tampilkan secara langsung agar mudah dipahami. Soal 1. Insert 10 data mahasiswa. Pada soal pertama, kita diminta untuk memasukkan 10 data mahasiswa ke dalam sebuah koleksi yang bernama mahasiswa pada database yang diberi nama UAS. Nah, di sini kita menginsertkan nama nama saya ya, nama Yaya Ega. Nah, data mahasiswa ini meliputi 6 file, yaitu nama, jenis kelamin, umur, prodi, angkatan, dan nilai. Nah, saya sudah mengerjakan ini. Untuk mengerjakan ini, saya menggunakan perintah insert many karena metode ini memungkinkan kita untuk memasukkan beberapa dokumen sekaligus dalam satu kali eksekusi. Dengan begitu, proses menjadi lebih efisien dibandingkan kita harus memasukkan satu persatu menggunakan insert one. Untuk outputnya seperti ini ya. Jika kalau sudah berhasil, akan muncul ini. Acknowledge true. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menampilkan data keseluruhan 10 data plus ID-nya. Setelah berhasil, setelah data berhasil dimasukkan, langkah selanjutnya adalah menampilkan ini. Nah, sini saya, nah, sini saya menggunakan perintah db mahasiswa find tanpa parameter tambahan, karena secara default MongoDB akan mengembalikan seluruh dokumen dalam koleksi. Selain semua file data mahasiswa, MongoDB juga secara otomatis menyisipkan file ID ini yang berfungsi sebagai primary key atau identifikasi unik untuk setiap dokumen. Tampilan data akan disusun berdasarkan urutan yang dimasukkan. Untuk nomor 3, kita diminta untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID-nya. Ini. Kita zoom out. Nah, nah, untuk soal ini saya diminta menampilkan nama dengan ID. Untuk itu saya menambahkan parameter proyeksi pada perintah find yaitu nama 1. Ini. Nah, parameter ini menandakan bahwa file tersebut akan ditampilkan. MongoDB akan tetap menampilkan file ID secara default, kecuali kita secara eksplisit menonaktifkannya. Namun, dalam soal ini kita diminta untuk menampilkan ID, jadi tidak perlu menonaktifkannya. Kita menuju ke nomor 4. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data nama, prodi, dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Nah, untuk mengatur urutannya, saya menggunakan fungsi sort nilai ini. Oh, salah guys. Ini. Nah, untuk mengatur urutannya, saya menggunakan fungsi sort ini nilai min 1. Nah, angka min 1 ini menunjukkan bahwa urutan yang diinginkan secara descending, yaitu atau menurun. Pengurutan ini sangat berguna dalam kasus seperti menampilkan peringkat mahasiswa atau seleksi berdasarkan nilai terbaik. Untuk soal nomor 5. Nah, tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data dari atas, nama, prodi, dan nilainya. Nah, saya menggunakan fungsi limit 5 untuk membatasi jumlah dokumen yang dikembalikan oleh perintah find.
Fungsi ini sangat bermanfaat ketika kita hanya ingin melihat sampel data atau membatasi hasil untuk tujuan visualisasi awal. Jadi yang muncul hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk soal nomor 6, tunjukkan perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah, nama, prodi, dan nilainya. Pada soal ke-6 kita diminta untuk menampilkan 4 data terakhir atau dari bawah. Karena MongoDB tidak mempunyai fungsi from bottom, secara langsung saya akan mengakalinya dengan membalik urutannya menggunakan sort ID min 1. Nah, kalau yang di atas tadi kita memakai ID 1. Lalu mengambil 4 data teratas dengan limit 4. Nah, ini bekerja karena ID MongoDB otomatis meningkat secara waktu. Sehingga short ID di scanning memberikan hasil terbaru di atas. Terus soal nomor 7, tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data terbawah. Nama, prodi, nilai berdasarkan urut nilai dari yang terbesar sampai terkecil. Mirip dengan soal sebelumnya, tapi kali ini kita tetap mengambil data terbawah, namun diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Untuk itu, saya mengkombinasikan dua kriteria sort, yaitu berdasarkan ID menurun dan nilai menurun. Kemudian, saya gunakan limit 5 untuk mengambil 5 data, uh, untuk mengambil 5 data terbawah dalam urutan nilai yang terbesar. Ini outputnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan A sampai Z. Soal ke-8 menguji kemampuan kita untuk pengurutan berdasarkan file angkatan. Saya hanya menambahkan file nama dan angkatan. Ini nama, angkatan. Lalu saya urutkan dengan sort angkatan 1 agar hasilnya naik dari angkatan paling lama ke terbaru. Untuk outputnya seperti ini. Kita langsung ke soal ke-9. Soal ke-9, tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja, gak jenis prodi. Soal ini meminta hanya menampilkan jenis prodi yang tersedia, bukan data mahasiswanya. Untuk itu, saya menggunakan perintah distinct prodi. Ini. Nah, fungsi distinct akan mencari dan mengembalikan semua nilai unik dari suatu field dalam hal ini prodi, hasilnya berupa array yang berisi 3 prodi, yaitu DKV, SK, dan TI. Nah, kita lanjut ke 10. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari 21, urut berdasarkan umur terkecil menuju terbesar. Nah, saya diminta untuk menampilkan semua mahasiswa yang berumur kurang dari atau sama dengan 21. Saya menggunakan operator $LTI, yaitu less than or equal, dan mengurutkannya naik dengan sort umur 1. Ini outputnya seperti ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya lebih besar atau sama lebih besar dari 22, urut berdasarkan nomor terkecil menuju terbesar. Nah, ini kebalikan dari soal sebelumnya ya. Saya mencari mahasiswa yang umurnya minimal 22 menggunakan GTE atau greater than or equal. Nah, lalu juga mengurutkannya dari umur termuda dan tertua. Termuda ke tertua maksudnya. Langsung saja kita lanjut. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang seumuran denganku. Nah, ini nah, berhubung umur saya tadi diinputkan 20, jadi ya langsung saja kita menggunakan DP mahasiswa find umur 20. Jadi kita ke soal nomor 13.
Tunjukkan dua perintah secara langsung untuk mengedit umurmu menjadi 25 dan menghapus satu data yang bernama Sari. Soal nomor ke 13. Nah, soal ini meminta menggunakan dua operasi. Pertama, mengubah umur saya menjadi ke-25 menggunakan update one. Nah, yang kedua, menghapus satu data dengan nama Sari menggunakan delete one. Nah, di sini dengan kriteria nama untuk update menggunakan Yaya Ega dengan set umur 25 yang awalnya tadi umurnya di atas 20, kita update ke 25. Nah, untuk yang delete ini kita menghapus satu data bernama Sari. Nah, ini kita lanjut ke soal 14. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data dari yang berumur 23 menjadi umur seperti umurmu 25. Nah, soal ini meminta semua mahasiswa yang sebelumnya umurnya 23 diubah menjadi 25. Saya menggunakan update many dengan filter umur 23 dan set nilai menjadi 25. Jadi, yang umur 23 itu semua data otomatis berubah menjadi umur 25. Kita lanjut ke soal 15. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang hanya seumuran denganmu. Setelah mengupdate beberapa data menjadi ke-25, sekarang saya tampilkan semua data yang umurnya 25. Nah, di sini saya menggunakan DP mahasiswa find dengan filter umur 25. Jadi otomatis yang berumur 25 tadi langsung keluar outputnya. Kita lanjut ke soal 16. Tunjukkan perintah untuk memasukkan satu data dan mengupdate satu data dengan perintah bulk wide. Memasukkan data ke 10, nama Zain, jenis kelamin laki-laki, umur 24, prodi TI, angkatan 2020, nilai 100. Mengupdate nama Fitri menjadi 95. Nah, soal ini adalah kombinasi dua operasi yang menggunakan book write. Pertama, saya menambahkan mahasiswa yang bernama Zain dengan detail lengkap. Ini kita menggunakan insert one. Nama Zain dengan jenis kelamin laki-laki, umur 24, prodi TI, angkatan 2020, nilai 100 sesuai yang ada di perintah tadi. Hmm. Yang kedua, kita diminta untuk mengupdate nilai mahasiswa bernama Fitri menjadi 95. Di sini kita menggunakan filter nama Fitri. Nah, dengan update set nilai 95. Nah, di sini sudah berhasil. Ini otomatis sudah terupdate ya. Kita ke soal 17. Tunjukkan perintah untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah bulk wide. Hapus data nama Dimas, update nilai Sari menjadi 95. Masih dengan bulk wide, kali ini saya akan hapus data Dimas dan memperbarui nilai Sari menjadi 95. Nah, di sini delete one dengan filter nama Dimas dan update nama Sari. Nah, dengan set nilai 95. Kombinasi dua operasi ini bisa lebih efisien dan rapi dilakukan dalam satu blok kode. Nah, udah berhasil. Main belum let through. Kita lanjut soal 18. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data, di mana semua data nilai 60 dirubah menjadi nilai 70. Dan saya menggunakan insert many. Oh, iya. Oh, update one. Di sini saya menggunakan update one dengan filter nilai. Oh, sorry, update many. Maaf. Nah, di sini saya menggunakan DP mahasiswa update many dengan set nilai 60 dengan nilai awalnya tadi. Nah, di set nilai 70. Ini jadi yang nilai 60 kita ubah menjadi nilai 70. Ini sudah berhasil ya.
Kita lanjut ke halaman 19. Tunjukkan perintah untuk mereplay satu data, data namamu, ditambahi satu kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Saya melakukan replace one untuk mengganti data saya dan menambahkan field keterangan dengan nilai nilai terbaik. Keterangan nilai terbaik. Di sini sesuai data saya ya, saya Ega. Nah saja kita menggunakan replace one sama menambahkan keterangan nilai terbaik. Berbeda dengan update, replace akan mengganti seluruh isi dokumen. Nah, ini sudah berhasil. Terus ya. Soal terakhir, tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data prodi TI urut berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Nah, itu terakhir, saya diminta untuk menampilkan mahasiswa dari prodi TI saja diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Nah, saya menggunakan filter file dengan prodi TI, lalu sort nilai min 1. Nah, ini. Nah, demikian penjelasan lengkap dari saya mengenai pengerjaan soal UAS basis data lanjut. Seluruh perintah saya jalankan langsung menggunakan MongoDB Shell dengan pendekatan CRUD dan query lanjutan. Saya harap penjelasan ini cukup jelas dan bisa memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana data bisa dimanipulasi di MongoDB. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Zainuddin atas bimbingannya selama 1 semester ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.